Pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani. Apa itu korporasi petani? Korporasi petani adalah satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani. Dilatar belakangi oleh lahan pertanian petani yang relatif sempit, sehingga tidak mungkin bagi petani untuk mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, korporasi petani hadir untuk mengorganisir para petani agar berkolaborasi dalam suatu korporasi petani yang memiliki skala ekonomi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha tani dan kesejahteraan petani. Visi korporasi petani yaitu terwujudnya korporasi petani yang mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian misi korporasi petani yaitu mengonsolidasi petani, poktan, gapoktan, modal, manajemen usaha, dan rantai pasok komoditas pertanian. Memberdayakan kelembagaan ekonomi petani berskala layak secara ekonomi dan berbadan hukum. Mengutuhkan sistem dan usaha agribisnis mulai dari hulu sampai hilir secara terpadu. Membangun konektivitas dan aksesibilitas terhadap prasarana dan sarana produksi, permodalan, dan fasilitas serta infrastruktur publik. Kemudian, strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan korporasi petani diantaranya adalah membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui peraturan presiden sebagai panduan bagi kementerian atau lembaga terkait untuk mempercepat pengembangan korporasi petani. Penguatan kelembagaan petani yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif. Pendampingan kepada petani, kelompok tani, dan gapoktan dalam pengembangan korporasi petani. Pelibatan sektor usaha swasta serta BUMN dan BUMD dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani. Penyempurnaan dokumen terkait pengembangan korporasi petani. Lalu, keuntungan apa saja yang diperoleh petani dengan melakukan korporasi petani? Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, karena terjadi transformasi dari petani yang menjual hasil panen menjadi petani yang menjual hasil olahan produk pertanian. Yang kedua, petani lebih mudah dalam mengakses permodalan. Yang ketiga, kepemilikan saham petani sebesar 49%. Sedangkan 51% dipegang BUMN untuk melindungi petani. Yang kelima, korporasi petani dilengkapi alat mesin pertanian untuk lahan yang digarap seluas 4.000 hektar. Dan yang kelima, kegiatan pertanian dijamin asuransi. Melalui pengembangan korporasi petani secara komprehensif dengan berlandaskan nilai korporasi petani dan melalui tata kelola bisnis yang lebih modern, diharapkan dapat mensukseskan pengembangan program korporasi petani, sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha tani dan kesejahteraan petani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian yang diampu oleh Ibu Ratna Triasari. Berikut ini, saya akan memaparkan alasan pemilihan fenomena, materi, dan media. Alasan saya dalam memilih fenomena ini adalah karena kebanyakan petani di Indonesia memiliki lahan yang relatif sempit, sehingga pengembangan korporasi petani ini dapat menjadi solusi agar pertanian di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian, alasan pemilihan materi. Materi yang saya pilih adalah seputar hal-hal terkait korporasi petani yang perlu diketahui oleh petani, sehingga petani dapat mengetahui dan memahami konsep dari korporasi petani, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi petani dalam mensukseskan program korporasi petani. Kemudian, alasan pemilihan media. Media yang saya gunakan adalah berupa video, karena dengan pemaparan informasi melalui video akan memudahkan petani dan masyarakat dalam memahami informasi terkait korporasi petani yang saya sampaikan. Sekian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.